Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Insya Allah pada kesempatan ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai materi pengangguran. Materi yang akan dibahas yaitu kedudukan pengangguran di ekonomi makro, pengertian pengangguran, jenis-jenis pengangguran, penyebab pengangguran, dampak dari pengangguran, solusi dari pengangguran, dan rumus menghitung tingkat pengangguran. Kedudukan pengangguran di ekonomi makro terletak pada masalah jangka pendek. Lalu, sebelum kita mengetahui pengertian pengangguran secara lebih rinci, ada sebuah wawancara yang dilakukan oleh reporter Dita Indriani. Selamat menyaksikan. Menurut kita pengangguran itu orang yang nggak kerja sih, cuman nggak tahu juga tuh. Coba kamu tanya mereka. Oh iya deh, boleh, yuk. Kayak orang gila. Permisi teh, boleh minta waktunya sebentar? Oh iya teh, ada apa? Ada yang bisa dibantu? Oh iya, kan saya tuh ada tugas tentang wawancara pengangguran. Nah, menurut teteh ini, pengertian pengangguran itu apa sih? Menurut teteh, apa? Itu tuh, dia mau minta bantuan. Oh, jadi gini ya, kalau kata saya sih pengangguran itu orang dewasa yang diam di rumah. Jadi dia tuh nggak ngapa-ngapain gitu, jadi cuma diam di rumah. Oh gitu. Pengangguran apa ya? Mungkin orang dewasa yang mau ngantung nyari pekerjaan. Jadi gini, pengangguran itu orang yang belum bekerja atau orang yang mencari pekerjaan. Biasanya orang tersebut pada usia produktif berkisar umurnya itu 15 sampai 64 tahun. Mereka itu sedang mencari pekerjaan gitu. Nah, Pepe ini belum jawab. Oh, pengangguran ya? Yang saya tahu sih, kalau misalnya di Islam itu nggak ada yang namanya pengangguran. Oh gitu. Soalnya menurut Quran Surat Al-Insyirah ayat 7, ketika kamu telah menyelesaikan suatu pekerjaan, maka selesaikanlah pekerjaan yang lain. Jadi nggak mungkin loh ada pengangguran di dunia ini. Oh iya, makasih teteh atas waktunya. Yuk, selesai. Makasih ya teh. Makasih. Oke, sama-sama. Dari tayangan tersebut, maka dapat kami simpulkan bahwa pengangguran adalah orang yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha baru, dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan. Atau secara lebih rincinya, kami dapat menjelaskan bahwa pengangguran adalah penduduk dalam usia kerja yang belum mendapatkan kerja. Materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis pengangguran. Pengangguran berdasarkan jam kerja. Yang pertama yaitu pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Yang kedua adalah setengah menganggur. Setengah menganggur adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Biasanya, tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama 1 minggu. Kemudian yang ketiga yaitu pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan, padahal telah berusaha secara maksimal. Kemudian, jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya. 1. Pengangguran struktural. Pengangguran struktural ialah pengangguran yang terjadi akibat perkembangan ekonomi. Misalnya terjadi peningkatan di sektor industri. Yang kedua yaitu pengangguran siklis atau konjungtural, yaitu pengangguran yang terjadi karena krisis ekonomi sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja atau biasa kita dengar atau kita sebut yaitu PHK. Yang ketiga yaitu pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi ini terjadi akibat perubahan atau penggantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin-mesin. Yang keempat yaitu pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran kerja. Dan yang kelima adalah pengangguran deflasioner. Pengangguran deflasioner adalah pengangguran yang disebabkan tidak cukup tersedianya lapangan pekerjaan dalam perekonomian secara keseluruhan. Yang keenam yaitu pengangguran voluntari, yaitu pengangguran yang terjadi karena orang memilih tidak bekerja padahal masih mampu bekerja. Yang ketujuh yaitu pengangguran musiman. Pengangguran yang terjadi secara berkala karena pergantian musim, misalnya pengangguran pada saat selang masa musim tanam dan musim panen.
Untuk lebih memahami jenis-jenis pengangguran ini, ada sebuah tayangan ilustrasi. Materi selanjutnya adalah penyebab-penyebab pengangguran. Penyebab pengangguran yaitu pertambahan jumlah penduduk lebih besar daripada pertambahan lapangan pekerjaan yang dapat disediakan. Itu adalah merupakan penyebab umum. Penyebab yang lebih spesifiknya yaitu 1. Terbatasnya lapangan kerja sementara tingginya jumlah penduduk. 2. Pendidikan dan keterampilan yang rendah. 3. Angkatan kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta dunia kerja. 4. Teknologi yang semakin modern. 5. Pengusaha yang selalu mengejar keuntungan dengan menerapkan sistem pegawai kontrak. 6. Adanya pemutusan kerja dari perusahaan. 7. Pemulangan TKI ke Indonesia. 8. Penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang. Dan 9. Rasa malas dan ketergantungan diri pada orang lain. Kemudian mengenai dampak-dampak pengangguran. Pengangguran memiliki dampak yang cukup besar. Di antaranya ialah 1. Mempengaruhi pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. 2. Menurunnya permintaan agregat yang disebabkan banyaknya orang yang tidak memiliki penghasilan. 3. Menurunnya penawaran agregat karena kegiatan produksi menurun. 4. Menurunnya tingkat upah. 5. Menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. 6. Menurunnya tingkat investasi. 7. Menurunnya penerimaan negara dari sektor pajak. 8. Munculnya sektor informal, terutama di perkotaan. 9. Menimbulkan masalah-masalah sosial seperti kejahatan, perjudian, dan penyakit masyarakat lainnya. 10. Menurunkan potensi dan produktivitas individu. 11. Meningkatnya angka kemiskinan. Itulah dampak-dampak dari pengangguran. Selanjutnya yaitu solusi-solusi untuk mengatasi pengangguran. Solusi-solusi untuk mengatasi pengangguran diantaranya adalah 1. Pendidikan gratis bagi yang kurang mampu. 2. Pemerintah sebaiknya menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak. 3. Tak hanya pemerintah, masyarakat pun dihimbau untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. 4. Mendirikan tempat-tempat pelatihan keterampilan, misalnya kursus menjahit, pelatihan membuat kerajinan tangan, atau balai latihan kerja yang didirikan di banyak daerah, sehingga orang yang tidak berpendidikan tinggi pun bisa bekerja dengan modal keterampilan yang sudah mereka miliki. 5. Pemerintah diharapkan mendirikan suatu lembaga bantuan kredit atau langsung bekerja sama dengan bank-bank tertentu untuk memberikan kredit pada masyarakat yang kurang mampu. Kredit tersebut diharapkan dapat membantu mereka untuk mendirikan suatu usaha, misalnya UKM atau sejenisnya. Dan 6. Sebagai antisipasi, pelajar perlu diberi pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal bisa berupa keterampilan khusus, kemampuan berkomunikasi, atau peningkatan EQ, serta diarahkan untuk menjadi lulusan sekolah yang mampu menciptakan suatu lapangan pekerjaan. Dan yang terakhir adalah rumus menghitung tingkat pengangguran. Rumus untuk menghitung tingkat pengangguran adalah tingkat pengangguran terbuka sama dengan jumlah pengangguran terbuka dibagi angkatan kerja dikali 100%. Kemudian untuk menghitung tingkat setengah menganggur adalah bekerja kurang 35 jam dalam 1 minggu dibagi angkatan kerja dikali 100%. Untuk persembahan terakhir dari kelompok kami ada sebuah film yang berjudul Mas Nganggur. Selamat menyaksikan. Inilah persembahan dari kelompok kami.
lamaran pekerjaan? Nggak ada lowongan kerja di sini. Tapi tadi di koran ini ada lowongan pekerjaan. Oh, ini lowongannya udah terisi. Jadi nggak ada.